orang yang rajin berpuasa dengan melaksanakan puasa Daud. Saya terakhir puasa Daud dari tahun 2016 sampai sekarang. Mungkin kalau keluar negeri kayak gini saya berhenti karena sama istri. Wah, kira virus. Apa? Semalam kamu digigit nyamuk ya? Pantesan gatel. Maksudnya kenapa kalau sama istri keluar negeri itu saya nggak puasa? Satu, istri saya itu protes. Protes saya kenapa? Kan saya jarang di rumah. Saya jarang menemani istri saya makan. Nah kalau keluar negeri saya puasa, bundanya nggak enak sama saya karena dia harus makan sendiri. Ngurus mbahmu. Karena aku jadi ingin. Kalau puasa itu puasa Daud bukan ada, itu fleksibel. Artinya begini. Nabi Muhammad itu pola puasanya adalah kalau hari itu dia niat puasa, kok Siti Aisyah masak, istrinya bilang, Mas, ayo makan. Saat itu pula puasa Nabi dibatalkan demi menghargai istri. Tapi hari itu dia niat puasa. Dia niat tidak puasa. Tetapi kalau istri nggak punya makanan apapun, langsung hari itu pula dia meniatkan puasa. Fleksibel karena puasa sunnah. Beda dengan puasa wajib. Nah, puasa Daud saya itu bukan karena nadar, bukan karena tirakat sesuatu, tapi ya karena menjalankan sunnah saja. Sehingga kemudian apa? Kalau kemudian tidak berpuasa, saya tidak berdosa. Contoh kasus begini, saya dulu gak mau membatalkan puasa Daud saya. Sampai satu ketika pas kemarin pandemi, sahabat saya, Sekda DKI, Haji Syabullah, Ketua PWNU DKI Jakarta. Gus, Kiai, Mbok jenengan ke Balai Kota Jakarta. Kenapa Pak Sekda? Udah lama kita gak ketemu nih gara-gara Covid. Gak apa-apa saya datang, gak apa-apa datang deh. Kita Jumatan. Selesai Jumatan, saya diajak ke ruangan beliau. Pak Kiai ayo makan. Saya bilang, Pak Sekda, saya puasa. Awalnya dibatalin lah. Nanti kalau Pak Kiai nggak mau makan, saya sakit hati loh, saya sedih loh. Saya puasa Pak Sekda. Beliau bilang, sudah lah Gus, siapa tahu ini kita makan siang terakhir. Kalimatnya ini, siapa tahu ini kita makan siang terakhir. Sudah Ren, nanti kasih tambah uang saku. Jadi Pak Sekda itu orangnya keren. Setiap kali ketemu saya minimal ngasih uang saya itu $5.000 Singapura, $5.000 Amerika. Hari itu saya dikasih $10.000 Amerika. Sudah lah Kiai, batalin. Akhirnya apa? Saya batalkan puasa saya. Dan bukan. Anda salah. Kalau karena uang rambut saya kemarin haji ditawar $100.000. Mau dibeli sama itu rambut atas, apalagi yang kemarin Mas saya diajar isu belangkon 900 juta TPPU itu Anda akan kasih tahu soal fikih sebelum kita lanjutkan. Akad jual beli itu kita nggak boleh tanya uangnya dari mana. Jadi kalau ada jualan, Bu yang beli PSK sekalipun itu nggak boleh tanya ini uangnya dari mana. Sama halnya ketika saya dalam belangkon, saya itu kan jual belangkon sudah berulang kali. Saya dulu tahun 2000 berapa jual belangkon laku 200 juta. Saya sumbangkan untuk santri asuh di Jawa Timur. Kemudian saya jual lagi laku 100 juta. Nah yang terakhir yang dipersoalkan kemarin, belangkon saya laku 900 juta. Uangnya saya sumbangkan untuk charity. Serupiah pun saya nggak ambil, bahkan saya tombol. Artinya ketika ini dikatakan TPPU salah, yang namanya TPPU itu kalau saya punya perusahaan belangkon, kemudian yang bersangkutan nitip uang ke perusahaan saya, itu namanya TPPU. Yang saya lakukan itu akad jual beli. Kalau orang jual dan beli dipersoalkan, berarti bakul angkringan yang jualan nasi kucing, ketika yang bersangkutan beli itu juga masalah. Anda beli sesuatu di Indomaret, berarti penjual Indomaret itu juga masalah. Karena dalam akad fikih jual beli itu tidak boleh tanya uangnya dari mana. Nah, makanya kemudian kemarin langsung saya somasi, saya dikawal sama pengawal saya, mau Hercules, akhirnya langsung minta maaf mereka. Kenapa? Karena saya nggak pakai uang itu. Nah, kok belangkonnya mahal Gus? Sesuatu itu kalau disukai sama orang harganya unlimited. Contoh rambut saya yang ditawar $100.000. Belangkonnya saja 900 juta. Apalagi gasing.
Anda sering lihat YouTube kan saya bilang ada dalil bunyinya adalah kulla syai'in idza kasura rahusol. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti hilang. Ya, ilal adaba kecuali adab. Artinya tanamkan kepada anak-anak jenengan di rumah. Kalau pengen jadi mahal itu gampang. Jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit pasti langka. Kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Ini orang jodoh. Kiai lonte. Sangelang. Kau geping. Makanya barang itu kalau banyak pasti murah. Makanya kenapa kalau mau lebaran itu harga-harga mahal? Karena barangnya sedikit, peminatnya banyak. Nah, kita bisa menjadi sesuatu yang mahal ketika kita create menjadi sesuatu yang sedikit. Kecuali adab itu kalau semakin banyak semakin mahal. Nah, barang kalau semakin sedikit semakin mahal. Makanya saya bilang sama teman-teman ini tidak berlaku di Hong Kong, berlaku di pejabat-pejabat di Indonesia. Jadi kenapa di kalangan pejabat, pengusaha dan perusahaan-perusahaan saya dikenal kiai paling mahal? Karena saya punya prinsip. Prinsipnya apa? Dulu, Mbak ya, saya pernah diundang pengajian sama pengusaha batubara yang anggota DPR, sama artis dangdut. Artis dangdut nyanyi 5 lagu. Saya ngaji 1 jam. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih uang saku 150 juta. Kiai ngaji 1 jam dibayar 75 juta. Uang saya kembalikan kepada pengusaha tersebut. Saya nggak usah nerima saja nggak apa-apa. Loh kenapa Gus? Anda itu lucu. Penyanyi dangdut yang hanya nyanyi 5 lagu buka titik dihargai jauh lebih mahal dibandingkan Kalau begini caranya, selamanya anak-anak Indonesia itu bercita-cita pengen jadi artis dangdut, tidak mau jadi Lagian kita itu nggak fair menghargai tokoh-tokoh agama kita. Coba kita lihat, kok ada artis dikasih fasilitas hotel mewah, orang akan dengan gampangnya mengatakan maklum artis. Tapi begitu kiai mendapatkan fasilitas, kiainya berlebih-lebihan. Betul kan seperti itu? Ada artis dikawal patroli, orang mengatakan, wah artis nggak apa-apa, keren. Begitu kiai, waduh kiai ini gaya. Betul kan? Ini salah. Kalau seperti itu caranya, anak-anakku tidak mau jadi kiai, maunya jadi apa? Artis. Artis diminta untuk membangun moralitas, kita hargai seadanya. Sementara artis kita hargai setinggi-tingginya. Maka saat itu saya di pengusaha itu saya punya rate. Terserah, lo suka ya silakan, lo bisa silakan. Enggak, kalau enggak ya sudah. Mendingan saya ngurusi santri, ngurus jamaah di desa-desa. Karena saya tahu pejabat-pejabat yang undang saya ke daerah itu mereka punya kepentingan politik. Mengundang saya tujuannya apa? Untuk menghadirkan orang banyak. Faktanya, saya dulu pernah 1 bulan bikin acara, 2 minggu bikin acara. Minggu pertama konser dangdut, kemudian minggu kedua bikin pengajian. Jamaah yang datang di pengajian saya jauh lebih banyak dibandingkan yang ikut konser dangdut. Maka kemudian apa? Saya pengen memberikan optimisme kepada para santri. Jadi kiai itu bisa keren. Ya mungkin saya termasuk orang yang paling sering diundang oleh Presiden Jokowi untuk ceramah. Mungkin Kiai Eno atau Dai di Indonesia yang paling sering diundang presiden itu saya. Maksud saya apa? Sehingga anak-anakku yang sekarang di Indonesia mungkin sedang mondok, sedang di pesantren, mereka juga punya cita-cita. Ternyata bisa keren. Sekarang hampir banyak artis yang kemudian ikut kita ngaji. Kemarin saya di Singapura sama Vero, sama beberapa artis. Mereka mengatakan apa? Kita nyaman dengan cara-cara dakwah seperti ini. Makanya kemudian di kalangan para artis saya dikenal sebagai pemberi nasihat pernikahan para artis. Saya sangat senang menasihati artis menikah, apalagi kalau dinikahkan. Jangan nikah lagi, Pak. Oh enggak, nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Makanya semua istri senang menerima mas kawin, tapi ada satu mas kawin yang paling
sedetik saja itu prestasi. Apalagi berhenti maksiat semalam. Anda itu kalau di sini pisah sama suami di Indonesia, itu bisa jadi malah pahala. Kenapa? Kalau Anda berada di sini 2 tahun, minimal selama 2 tahun bojumur atau mau onek-onek gitu. Prestasi.